pagi menjelang siang, Ibu-ibu. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai strategi pemasaran dan inovasi produk UMKM. Mungkin langsung saja, tidak perlu menunggu lama karena tadi sudah dibuka di materi awal oleh Ibu Eti. Dan hari ini kita coba membahas apa itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan produk ke tangan konsumen dengan menggunakan beberapa strategi. Kalau kemarin sempat kita bicarakan mengenai foto produk seperti itu ya Ibu-ibu, yang akan kita posting di IG ataupun di media sosial lainnya, itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan produk ke tangan konsumen. Kita mengenalkan produk apa sih yang kita miliki, kemudian dari foto tersebut kita gunakan untuk menarik perhatian dari konsumen. Harapannya adalah konsumen itu mengenal produk kita, kemudian mereka membeli produk kita. Strategi pemasaran ada 4P yang kita kenal, ada produk, ada harga, kemudian ada promosi, dan satu lagi lokasi dan saluran distribusi. Kemudian untuk bisa membuat strategi pemasaran, maka sebelumnya di tahap sebelumnya kita ada konsep 5W dan 1H. Ini adalah pertanyaan terkait dengan produk, terkait dengan manajemennya, kemudian bagaimana memasarkannya. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya ketika kita akan mendistribusikan barang, tentu saja kita harus menganalisis dulu apakah produk yang kita buat ini memang dibutuhkan seperti itu, apakah konsumen menginginkan produk yang frozen atau menginginkan produk yang fresh seperti itu. Nah, ini kita harus analisis. Analisisnya adalah analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, kemudian opportunity atau peluangnya bagaimana, dan satu lagi threat atau ancaman. Nah, analisis SWOT ini kita gunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kelebihan dan juga faktor-faktor yang menghambat pada usaha kita. Nah, di sini sudah ada. Nah, kemudian ada lagi konsep strategi pemasaran itu kita bedakan dari segmenting, positioning, dan segmenting, targeting, dan positioning. Akan kita bahas di sini. Secara konsep, pemasaran didefinisikan sebagai kegiatan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan juga distribusi produk, sehingga produk tersebut harapannya dapat memberikan kepuasan pada konsumen. Misalnya, ibu-ibu tadi ada yang membuat geduk crispy, ada yang membuat emping. Nah, ini tentu saja di awal sebelum ibu-ibu membuat produk tersebut, sudah ada analisisnya. Misalnya, kira-kira produk apa ya yang dibutuhkan konsumen? Misalnya emping. Oh, emping ini makanan yang tradisional yang disukai banyak orang. Tapi inovasinya apa yang kira-kira belum ada di lapangan? Nah, ini tentu saja ada analisis yang sudah dilakukan. Nah, ini yang tadi saya maksud ada 5W, 1H. W yang pertama adalah what atau istilahnya apa. Produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Oh, konsumen sekarang menginginkan produk yang tahan lama misalnya, atau mereka menginginkan produk yang bisa mereka olah di rumah secara praktis, misalnya langsung goreng seperti itu. Atau misalnya konsumen menginginkan produk yang sudah jadi, misalnya emping yang sudah digoreng, dikemas dalam kemasan kecil dengan berbagai varian rasa. Kemudian W yang kedua adalah when atau kapan. Kapan usaha ini dapat dijalankan, atau kapan mau memulainya, atau kapan produk ini dapat dijual. Nah, itu tentu saja harus ada analisisnya. Kalau misalnya kita mau membuat kue kering, tapi tidak dalam misalnya masanya
tidak dalam masa Lebaran seperti itu. Laku tidak? Ya laku, tapi akan jauh lebih tinggi keuntungannya ketika produk ini dijual ketika pada masa Lebaran seperti itu. Nah, W yang ketiga adalah where atau di mana. Kira-kira kalau kita mau membuat sebuah usaha, kita itu lokasinya mau di mana? Yang jauh dari komunitas atau masyarakat, atau di dalam lingkup kota yang dimana akses di mana-mana itu dekat, atau misalnya lokasi penjualannya. Ini saya mau membuat kemasan emping yang sudah dikemas, ini saya mau jualnya di mana? Nah, itu sudah harus ada analisisnya. Oh, saya mau jualnya dengan kemasan pouch seperti ini, saya akan jual di misalnya di mall seperti itu. Oh, saya mau menjual ini di toko oleh-oleh. Nah, itu sudah harus ada analisisnya. W yang keempat adalah who atau siapa. Nah, siapa yang akan memproduksi produk ini? Apakah kita sendiri atau kita cari orang? Atau misalnya kita hanya mengemas saja. Nah, itu siapa yang akan menjalankan? Dan siapa konsumennya? Kalau misalnya kita menjual produk frozen, berarti kita konsumennya adalah konsumen ibu-ibu yang itu akan membeli, kemudian ibu-ibu tersebut akan mengolah untuk keluarganya. Tapi kalau kita membuat makanan frozen, kita tujukan ke konsumen anak-anak, tentu tidak pas. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. W yang kelima adalah why atau kenapa. Kenapa kok harus produk ini yang dibeli seperti itu? Alasannya apa? Kelebihan dari produk ini apa? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kenapa sih konsumen kok harus memilih produk kita? Oh, karena produk ini belum ada di pasaran. Oh, produk ini variasinya banyak. Oh, produk ini tidak menggunakan pengawet. Produk ini sudah ada label atau kemasan yang sudah terstandar, misalnya seperti itu. Dan satu H yang dimaksud di sini adalah how atau bagaimana. Bagaimana nanti proses penjualannya atau bagaimana nanti proses produksinya? Apakah kita membeli bahan mentah dari petani kemudian kita mengolah atau kita membuat dari bahan yang sudah setengah jadi, misalnya sudah setengah terolah seperti itu. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan secara matang karena ini 5W1H ini juga akan berpengaruh terhadap biaya yang akan kita keluarkan. Nah, ini dia analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis kekuatan, kekurangan, peluang, dan juga ancaman. Analisis SWOT ini bertujuan untuk memilah faktor-faktor mana yang dapat mendukung dan juga faktor yang dapat menghambat kegiatan usaha kita, sehingga dapat ditentukan solusi yang harus diambil untuk kedepannya. Nanti akan kita bahas ya, Bu Ibu, bagaimana cara menganalisis kelebihan dan kekurangan. Ini saya sudah buatkan diagram Cairns. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, kita bedakan dulu. Faktor internal itu ada faktor kekuatan dan juga ada faktor kelemahan. Ini berasal dari di dalam usaha kita sendiri. Misalnya, produk kita di kekuatannya, oh produk kita ini kenapa kok layak jual ya? Karena kita menggunakan banyak variasi rasa, misalnya seperti itu. Ada rasa-rasa dengan rasa tradisional dari Nusantara, misalnya ada balado, kemudian ada rasa manis pedas, kemudian ada rasa misalnya asam seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, misalnya produk kita ini sudah ada label halal pada kemasannya. Dan yang terakhir misalnya kemasan yang kita berikan ini kemasan yang menarik, berbeda dengan kemasan produk serupa yang dijual di
lapangan seperti itu misalnya. Kemudian pada kelemahannya atau weakness, misalnya kita itu sudah produksinya sudah banyak, tapi alat pengolahannya masih sederhana, misalnya seperti itu. Sehingga ketika itu untuk produksi dalam skala besar dengan waktu yang cukup singkat, itu masih belum memenuhi. Kemudian yang kedua yaitu lemahnya manajemen produksi. Karena misalnya yang mengelola hanya dalam satu keluarga saja, sehingga belum ada pembagian tugas. Si A sebagai kepala produksi, si B sebagai kepala distribusi, seperti itu belum ada. Kemudian yang terakhir, misalnya lokasi kita itu jauh dari kota, sehingga untuk distribusi produk tersebut ke kota itu transportasinya membutuhkan banyak biaya. Nah, pada faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, itu ada peluang dan juga faktor ancaman. Peluangnya apa? Karena misalnya saya ambil salah satu contoh ya, emping misalnya. Emping dengan rasa yang misalnya balado. Produk ini sudah banyak, tapi varian rasanya belum sebanyak yang kita jual, misalnya seperti itu. Jadi peluangnya cukup banyak untuk diterima. Atau misalnya rasanya kita menggunakan rasa milenial seperti itu. Rasa-rasa yang disukai oleh generasi muda. Nah, ini belum banyak produk yang dijual serupa dengan produk kita. Nah, ini kita bisa masuk ke pasar karena peluangnya masih cukup banyak. Kemudian daerah distribusi yang masih luas, kita masih bisa menjangkau pasar-pasar di lokasi wisata misalnya. Nah, ini masih belum banyak produk yang dijual di sana, sehingga kita bisa memasukkan satu persatu daerah yang kita tuju sebagai pasar kita. Nah, kemudian ancamannya apa? Kalau sudah tahu produk kita itu unggul, biasanya akan muncul pesaing-pesaing yang meniru produk kita. Nah, ini juga sebagai ancaman dari usaha kita. Kemudian satu lagi, misalnya kita menggunakan bahan baku di mana bahan baku tersebut dikuasai oleh pabrik-pabrik besar, sehingga ketika kita mencari harganya pun juga relatif tinggi. Atau misalnya bahan bakunya ini hanya tersedia ketika musim kemarau saja atau musim hujan saja. Nah, ini kita juga harus pertimbangkan. Jangan sampai ketika kita akan memproduksi bahan bakunya ini kurang. Nah, kemudian di kotak 4 ini sudah ada strategi apa yang harus diambil dengan analisis faktor internal dan eksternal yang sudah kita tuliskan tadi. Misalnya ini strategi SO, ini strength opportunity. Strategi ini untuk memaksimalkan kekuatan pada peluang yang ada. Misalnya, karena tadi daerah distribusinya masih luas, maka kita bisa memperluas daerah pemasaran. Kemudian, karena belum banyak produk serupa yang dijual, bisa kita menambahkan jenis produk olahan atau mengembangkan produk olahan pada UMKM kita. Kemudian yang kedua, strategi ST, strength dan threat atau kekuatan dan ancaman. Di strategi di kota ini, strategi yang dibuat adalah memaksimalkan kekuatan dengan meminimalkan ancaman. Misalnya, karena adanya pesaing, sehingga kita harus ada strateginya, yaitu meningkatkan kualitas produk. Misalnya dari varian rasanya, itu kita tingkatkan. Kemudian labelnya, kita coba pasarkan dengan memberikan informasi bahwa sudah ada label halal, atau misalnya memberikan bonus atau diskon harga. Jadi antara pesaing kita ada keunggulan yang kita berikan. Di sini ada memberikan bonus. Dan yang ketiga adalah bisa mencari alternatif bahan baku yang mudah dicari apabila tadi ancamannya adalah bahan bakunya ini sedikit. Nah, begitu juga kotak selanjutnya yaitu strategi
weakness opportunity di sini, ini strategi untuk meminimalkan kelemahan dan memperluas peluang, memanfaatkan peluang. Misalnya, karena tadi manajemennya hanya dipegang oleh satu keluarga, bisa dimaksimalkan dengan cara apa? Meningkatkan manajemen produksi melalui pelatihan. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Bu Eti, ketika ada undangan pelatihan bisa kita delegasikan pada orang lain, staf kita ataupun misalnya saudara yang bisa ikut di dalam pelatihan tersebut. Sehingga manajemen dalam usaha tersebut akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan promosi atau iklan. Nah, di sini bisa kita tingkatkan lagi promosinya, misalnya tidak hanya di dalam media cetak, tapi kita bisa juga di media elektronik, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan jumlah dan jenis alat yang kita gunakan. Itu bisa kita coba dengan membeli alat yang lebih baru atau meningkatkan jumlah yang lebih banyak alatnya. Nah, kotak yang terakhir adalah kotak strategi W dan T, yaitu strategi untuk meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Maaf, termut. Di strategi weakness dan threat ini adalah strategi yang digunakan untuk meminimalkan kelemahan dan juga ancaman. Nah, di sini bisa berinovasi mengembangkan produk dan juga peningkatan SDM dengan pelatihan. Jadi ketika ada pelatihan-pelatihan bisa didelegasikan dari karyawan kita. Nah, konsep pemasaran selanjutnya adalah segmenting, targeting, dan positioning. Nah, segmenting itu apa? Segmenting itu adalah kegiatan mengelompokkan konsumen berdasarkan kriteria atau syarat-syarat tertentu. Misalnya, di sini kita bedakan jenis konsumen kita. Jenisnya apa? Konsumen industri atau konsumen akhir. Kalau kita menuju pada konsumen akhir, berarti konsumen tersebut adalah konsumen yang langsung memakai produk kita. Atau misalnya konsumen industri, berarti kita membuat produk kita ini masih bisa diolah oleh industri. Kemudian segmentasi dari aspek demografis. Kita membuat suatu produk ini tentu sudah ada tujuannya. Produk ini itu untuk siapa? Bisa dari usia, kelompok usia, atau jenis kelamin. Misalnya, produk ini disasar untuk ibu-ibu. Nah, atau produk ini bisa juga untuk anak-anak usia sekolah misalnya. Kita membuat suatu makanan di mana konsumen kita hanya dijual untuk anak-anak usia sekolah. Atau misalnya pada aspek perilaku. Aspek perilaku konsumen dibedakan menjadi faktor sosiologis dan juga faktor psikologis. Kelompok pembagian atau segmentasi pada aspek ini itu menuju pada konsumen ini, mereka itu mengambil manfaat yang seperti apa. Atau misalnya singkatnya seperti ini, konsumen ini sudah mengambil dalam tanda kutip aspek manfaat kesehatannya, sehingga produk kita yang kita buat tadi itu juga ada embel-embel kesehatannya. Oh, ini tinggi serat, berarti kita itu mensegmentasi konsumen kita itu pada konsumen dari aspek perilaku konsumennya.
Kemudian yang terakhir adalah adanya segmentasi berdasarkan aspek sosial ekonomi. Di sini segmentasi didasarkan pada tingkatan pendapatan penduduk atau juga tingkat konsumsi masyarakat. Misalnya konsumennya lebih banyak pada untuk frozen food misalnya pada kantoran misalnya seperti itu. Nah, kita berarti kita menuju menjualnya itu ya pada konsumen ibu-ibu di kantoran seperti itu. Nah, strategi pemasaran yang kedua adalah targeting. Dari segmentasi yang sudah kita buat tadi, kita sudah ada memilih salah satu yang akan menjadi target kita. Oh, target kita ini konsumennya sudah kita putuskan ada pada misalnya anak sekolah misalnya. Nah, atau misalnya selain anak sekolah bisa juga pada ibu-ibu karena mereka biasanya menyiapkan bekal untuk anaknya. Nah, itu juga bisa kita lakukan pada targeting. Dan yang terakhir adalah positioning. Positioning adalah kegiatan memasarkan produk dengan menempatkan posisi bersaing dengan kompetitor lainnya. Positioning ini kita itu ada keunggulan apa pada produk kita. Misalnya kita membuat makanan tadi ada getuk crispy misalnya. Kita positioningnya sehat, halal, kemudian milenial misalnya seperti itu. Jadi menempatkan produk kita ini dengan posisi bersaing dengan kompetitor lainnya. Kalau selama ini adanya ada getuk goreng itu yang masih biasa, maka kita membuat produk kita ini diterima di kalangan masyarakat itu dengan branding sehat, halal, dan juga milenial. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah bicara mengenai strategi pemasaran, maka ini langsung saja kita terapkan bagaimana bauran pemasaran pada UMKM. Masih sama, pemasaran itu tujuannya adalah mendapatkan respon atau kepuasan dari konsumen kita atau pelanggan kita. Ada 4 hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu produk, harga, price atau harga, promotion atau promosi, dan place atau lokasi, dan juga saluran distribusi. T yang pertama adalah produk. Produk berperan penting, sehingga ketika kita mau usaha, pasti pertimbangan yang paling mendasar itu adalah pada produk. Kira-kira produk apa ya yang diinginkan oleh konsumen? Kemudian produk ini nantinya mau dikemas seperti apa? Kemudian nanti bentuknya seperti apa? Rasanya seperti apa? Variannya itu berapa banyak macam? Nah, ini harus dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen. Jadi untuk membuat suatu produk, kita perlu tahu, kita perlu survei pasar dulu. Kira-kira konsumen itu butuh apa sih? Sehingga tidak hanya berpatokan pada si pelaku usaha saja. Oh, saya mau buat makanan A. Tapi kalau makanan tersebut ternyata di pasaran sudah banyak, kemudian konsumen jarang mengkonsumsi produk tersebut, ya kita usaha membuat produk itu sia-sia karena konsumen tidak membutuhkan atau tidak menginginkan produk tersebut. Sehingga ketika kita membuat suatu produk, maka produk tersebut harus bisa memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, ini coba saya jabarkan. Produk yang pertama, untuk bisa membuat produk, maka ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah packing atau pengemasan. Ketika kita membuat produk, maka kita juga harus mempertimbangkan kemasannya. Tadi kemarin saya sudah beberapa melihat produk dari ibu-ibu, ada yang dikemas menggunakan plastik pouch segitiga, ada yang menggunakan mika seperti itu. Nah, ini
juga merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Ketika kita membuat produk, ini cocoknya dengan kemasan yang seperti apa? Kemasan tidak berfungsi untuk melindungi produk dari cemaran, tapi juga bisa kita gunakan sebagai alat promosi. Kalau kemasannya ini menarik, kemudian ada labelnya, kemudian mudah dibuka dan juga ramah lingkungan, produk ini tentu akan menjadi salah satu favorit di konsumen, karena orang pertama kali melihat itu melihat bagian kemasannya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan branding. Tadi yang saya sudah sampaikan, ada branding di situ. Misalnya getuk tadi, brandingnya apa? Branding ini merujuk pada istilah yang melekat pada produk tersebut. Istilah ini mudah diucapkan dan juga mudah diingat, tidak terlalu panjang. Branding ini akan membedakan produk yang Ibu jual dengan produk lain yang ada di pasaran. Misalnya getuk crispy, sehat, halal, dan juga milenial kayak gitu. Jadi ini adalah kalimat yang ditujukan untuk membranding dari produk tersebut. Orang akan mengingat, oh getuk crispy yang rasanya milenial seperti itu. Nah itu juga bisa membuat konsumen itu menjadi sering mengingat produk yang kita jual. Yang ketiga adalah labeling atau pelabelan. Ketika kita membuat suatu produk, dengan adanya label yang kita tempel di kemasan, itu akan memberikan satu keunggulan atau satu kekuatan untuk produk yang ada di usaha kita. Karena produk yang diberi label akan memberikan informasi mengenai produk apa yang dijual ini. Kemudian selain itu, produk ini, label ini akan memberikan rasa aman untuk si konsumen. Seperti yang Bu Eti bilang tadi, konsumen sekarang itu cerdas-cerdas. Mereka akan melihat labelnya. Ada tidak label halalnya? Ada tidak nomor izinnya? Kemudian ada nggak label informasi nilai gizinya di situ? Nah ini akan memberikan kepuasan bagi pelanggan ketika melihat label tersebut. Oh produk ini sudah aman. Oh produk ini sudah ada izinnya. Berarti ketika saya membeli ini, maka saya akan terjamin keamanannya. Seperti itu. Kemudian adanya garansi. Garansi yang diberikan misalnya ketika produk ini tidak layak konsumsi misalnya. Di situ ada informasi pengembalian produk. Atau misalnya di situ ada garansi produk ini sudah lulus uji atau misalnya sudah lewat uji kelayakannya. Nah, garansi ini juga akan memberikan rasa aman pada konsumen yang akan membeli produk tersebut. Nah, yang terakhir adalah bagian pelayanan. Ketika kita membuat suatu produk, maka kita juga harus mempertimbangkan pelayanan dari kita itu apa. Misalnya orang membeli produk kita itu kita layani dengan layanan misalnya cepat, misalnya seperti itu, pengirimannya diberikan gratis, misalnya free ongkir sampai 5 km seperti itu, atau ongkir hanya flat, datar saja, mau dimanapun asal itu masih di kota Jogja, hanya 2.000 atau 1.000 seperti itu. Nah ini juga bisa memberikan keunggulan pada produk yang kita jual. Nah, P yang kedua adalah harga. Harga menjadi salah satu strategi yang bisa kita bangun. Harga ini sebisa mungkin kita tetapkan tidak terlalu tinggi, namun tidak juga terlalu rendah, tapi bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita ada beberapa segmentasi atau pembagian kelasnya. Ketika konsumen memilih harga yang tinggi, berarti di situ ada keunggulannya. Jumlah produknya misalnya 12. Ketika konsumen memilih harga yang misalnya murah, bisa saja, tapi dengan jumlah makanan atau jumlah produk
yang lebih sedikit. Sehingga harga ini bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Mereka tinggal memilih saja mau yang harga berapa. Itu kita sediakan. Tapi dengan beberapa pertimbangan tetap kita mempertimbangkan keuntungan dan juga biaya produksinya. Jangan sampai kita sudah memberikan harga yang murah tetapi tidak memberikan keuntungan pada usaha kita. P yang ketiga adalah promosi. Promosi merupakan salah satu cara untuk mengenalkan produk ke masyarakat. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Promosi merupakan salah satu komunikasi antara penjual dan pembeli, antara produsen dan juga konsumen, untuk menyampaikan produknya dengan berbagai cara. Bisa melalui iklan, iklannya bisa saja di media cetak ataupun elektronik, dan kalau sekarang ini bisa menggunakan media sosial, itu paling banyak. Misalnya kemarin kita sudah memfoto produk kita, kemudian kita promosikan di halaman Facebook ataupun Instagram. Nah, ini akan lebih cepat untuk menarik konsumen karena era yang sekarang ini adalah era digital. Orang lebih banyak memegang handphone daripada membaca koran. Atau bisa juga kita mengiklankan di dalam baliho. Kita iklankan di pinggir jalan seperti itu juga bisa. Atau dengan penjualan pribadi atau direct selling. Di sini kita bisa menjual sekaligus mempromosikan barang yang kita miliki. Misalnya kita ketemu dengan orang, kita lalu menjualnya, ataupun misalnya kita tempatkan SPG seperti itu di toko-toko besar untuk mempromosikan produk yang kita jual. Nah, promosi selanjutnya adalah dengan promosi penjualan. Kita bisa memanfaatkan beberapa acara tertentu untuk menampilkan orang dari karyawan kita untuk mendemonstrasikan produk tersebut. Atau misalnya kita ikut, ada acara peresmian apa. Nah, itu kita bisa ikut di situ untuk mempromosikan dari produk yang akan kita jual. Itu juga bisa. Yang ketiga adalah publisitas. Publisitas ini merupakan kegiatan promosi yang dilakukan dengan cara memberitakan hal-hal positif terkait dengan perusahaan. Misalnya, biasanya perusahaan besar mereka menyumbang, memberikan dana sekian juta untuk korban. Itu biasanya kita buat hal-hal yang positif terkait dengan perusahaan kita. Kemudian itu diberitakan di media sosial, di media cetak, untuk menampilkan ke konsumen bahwa ini loh perusahaan ini, perusahaannya ada simpati dan memiliki simpati dan empati terhadap misalnya korban bencana alam, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah membina hubungan dengan masyarakat. Nah, promosi yang terakhir, salah satu cara yaitu dengan membina hubungan baik dengan masyarakat. Misalnya masyarakat dilibatkan dalam acara tertentu, mereka diundang, kemudian ada kerjasama, misalnya masyarakat memberikan proposal untuk kegiatan apa, kemudian si perusahaan yang memberi. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara promosi yang digunakan oleh suatu usaha untuk mempromosikan produk mereka. Nah, P yang terakhir adalah place. Place ini yang dimaksud place di sini adalah lokasi dan juga saluran distribusinya. Lokasinya, misalnya kita mau bangun lokasi produksinya itu di mana, atau lokasi penjualannya itu di mana, itu kita harus tentukan. Kemudian saluran distribusinya. Saluran distribusi ini merupakan unsur pemasaran yang juga penting. Misalnya kita itu mau menjual langsung kepada konsumen atau kita mencari reseller, nah atau mencari agen. Nah,
semakin besar sebuah perusahaan, maka saluran distribusinya pun akan semakin panjang. Kalau misalnya UMKM, mungkin kita langsung bisa saja langsung menjual kepada konsumen, ataupun kita hanya menggunakan reseller atau langsung menitipkan pada toko. Nah, itulah saluran distribusi yang harus kita pertimbangkan. Ketika kita memperpanjang saluran distribusinya, maka kita juga harus mempertimbangkan harga. Ini harga ini yang akan dijual ke reseller itu berapa, yang patokan harga standar yang dijual di masyarakat itu berapa. Jangan sampai ada selisih harga yang cukup tinggi pada saluran distribusinya, sehingga masyarakat akan merasa kok beda, kok beli di sana kok lebih murah, kok beli di sini lebih mahal. Nah, nanti pengaruh tersebut akan mempengaruhi tingkat penjualan produk kita. Nah, oke, ini kita masuk bagian kedua. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum kita masuk pada konsep inovasi dan perhitungan. Mbak Hesti, mungkin bisa dibantu. Adakah ibu-ibu yang ingin bertanya? Oh, oke Bu. Ini ada satu pertanyaan. Langsung saja mau dijawab oleh Ibu Cita. Oke. Ya, jadi ini... Boleh. Saya jawab dulu ya, Mbak, sebelum... Ya, jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Sila dari Karsa Group. Jadi bagaimana mensiasati persaingan di sekitar kita dengan produk yang sama, akan tetapi kualitasnya berbeda. Misal contohnya produk Ibu Sila ini emping melinjo, tetapi proses pembuatannya berbeda. Apakah perlu dilampirkan label keterangan tentang kelebihan produk kita? Monggo Bu Cita. Bisa saja Bu dilampirkan di dalam label kita dengan pengolahan yang tradisional seperti itu, nggih. Karena biasanya juga orang mempertimbangkan bagaimana cara mengolah. Kalau kita mungkin lebih suka yang manual seperti itu, atau mungkin kalau milenial mereka lebih suka yang praktis tapi tetap mempertimbangkan rasa. Nah, ini juga bisa dilampirkan di dalam label kita. Kelebihan dari olahan kita itu apa? Seperti itu. Baik, Ibu Sila, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih. Mungkin bisa saya lanjutkan ya, Mbak Hesti? Ya, monggo Bu. Oke, ini kita memasuki yang kedua, yaitu konsep inovasi. Inovasi produk merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan memperluas pasar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini saya ada sebuah grafik yang menunjukkan usia dari sebuah produk, dari mulai produk tersebut dikenalkan di masyarakat hingga produk tersebut ditarik dari pasaran. Nah, ini kalau kita lihat di sini pada awalnya di sini baru merangkak naik, kemudian mulai naik, mencapai puncaknya, kemudian produk tersebut menurun. Nah, ini yang disebut product life cycle atau daur hidup sebuah produk. Grafik ini menunjukkan siklus produk sejak produk tersebut dikenalkan. Ini pada fase introduction di sini, proses perkenalan, kemudian proses pertumbuhan mulai merangkak semakin naik, kemudian proses maturity atau pematangan mencapai puncaknya. Nah, ketika mencapai puncak ini, maka produk tersebut akan siap untuk menurun. Karena di sini, pada proses pematangan di sini, banyak sekali pesaing-pesaingnya. Kalau kita tidak bisa mempertahankan produk kita, maka kita akan mengalami penurunan dan produk tersebut bisa ditarik dari pasar. Nah, inilah daur hidup sebuah produk, sehingga ketika kita sudah ada di puncak, kita tidak boleh terlalu puas, karena di sini justru malah semakin banyak tantangannya, semakin banyak pesaingnya. Nah, maka
Yang kita butuhkan pada fase ini, pada fase pematangan adalah inovasi dari produk yang kita jual, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, profitnya atau keuntungannya juga menurun pada fase setelah fase pematangan. Karena orang semakin mungkin bosan, orang semakin banyak mengenal produk lain, kemudian banyak pesaing yang lebih unggul, seperti itu. Sehingga keuntungan yang kita dapatkan di sini semakin menurun. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memberikan inovasi pada produk kita? Yang pertama, kita coba melihat ketersediaan bahan baku. Kalau misalnya ada bahan baku lokal, kita juga bisa menggunakan bahan baku tersebut untuk bisa digabungkan pada produk kita, atau kita bisa membuat inovasi dari bahan lokal yang sekarang ini mulai banyak dicari orang ya, bahan-bahan dari sekitar kita. Kemudian adanya merek yang melekat pada produk tersebut. Sebisa mungkin kita memberikan merek pada produk yang kita jual. Atau misalnya merek yang mudah diingat, seperti itu. Merek yang menjual. Nah, ini juga kita bisa terapkan pada produk kita. Kemudian yang ketiga, adanya sertifikasi halal dan juga BPOM misalnya, atau PRT sebagai salah satu unggulan dibandingkan produk yang lainnya. Misalnya sama-sama ada produk emping, tapi yang satu ada sertifikasi halalnya, ada izin edarnya, seperti itu. Nah, ini memberikan satu keunggulan dibandingkan produk UMKM serupa. Kemudian selanjutnya adalah menciptakan produk tersebut sebagai makanan khas daerah dan disesuaikan dengan selera dan permintaan pasar. Kita membuat suatu makanan tradisional, makanan daerah kita, tetapi kita coba inovasikan dengan rasa yang sekarang ini diinginkan oleh konsumen. Misalnya, kita membuat getuk. Getuk ini makanan khas. Tapi bagaimana caranya biar getuk ini bisa disukai oleh semua kalangan umur, maka kita bisa memberikan inovasi, misalnya menambah variasi rasa keju, menambah variasi rasa yang sekarang ini banyak diminati, pedas misalnya, seperti itu, pedas berlevel. Nah, ini sesuai dengan permintaan pasar. Yang selanjutnya adalah harga. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, harga yang ditetapkan bisa dijangkau masyarakat luas, karena dengan adanya harga yang bisa dijangkau, maka masyarakat akan lebih mudah untuk membelinya. Terlebih pada musim pandemi seperti ini, tentu harga makanan itu menjadi salah satu pertimbangan. Oh, yang ini harganya murah, tetapi tetap tidak meninggalkan kualitas dari produk tersebut. Kemudian penggunaan teknologi. Kita bisa menggunakan teknologi di dalam pengolahannya. Misalnya kita biasanya membuat emping dengan misalnya hanya manual, kita menggunakan tambahan teknologi untuk memudahkan, misalnya dalam pengupasan kulitnya, seperti itu. Nah, ini juga bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya sistem jaminan mutu dari produk tersebut, sehingga produk tersebut bisa terstandar. Nah, saya sempat berbicara dengan mahasiswa yang sedang PKL di Dinas Koperasi, bahwa untuk bisa masuk ke Dinas Koperasi ada beberapa standar yang diterapkan. Nah, ketika kita membuat produk dengan jaminan mutu yang bagus, maka kita pun bisa menembus pasar-pasar internasional. Kita bisa mendaftarkan produk kita ini di dalam pasar-pasar yang sudah dikenal, seperti itu, di nasional maupun internasional. Yang selanjutnya adalah memperluas jaringan pemasaran produk. Kita juga bisa memperluas jaringan dari pemasaran produk kita. Biasanya hanya diletakkan di toko, kita bisa misalnya ikut tadi Dinas Koperasi, kita masukkan di sana, kemudian
bisa dijual di bandara, seperti itu, di toko oleh-oleh yang besar. Nah, ini kita juga bisa ke arah sana. Dan jangan lupa untuk terus-menerus memperbaiki produk dan juga mengembangkan produk tersebut. Kita lihat lagi ada grafik daur hidup sebuah produk. Jangan sampai ketika kita merasa di atas, produk kita disukai banyak orang, kita kemudian lengah. Nah, tidak mengembangkan produk selanjutnya itu apa. Nah, ketika kita lengah, maka ketika produk tersebut mencapai puncaknya, maka lambat laun akan mengalami sebuah penurunan. Oke, di situ dulu. Ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perhitungan harga pokok produksi. Nah, harga sebagai sebuah sarana promosi juga harus dipertimbangkan. Nah, salah satunya adalah kita jangan lupa mempertimbangkan harga pokok produksinya. Kalau selama ini kita hanya modalnya berapa, kemudian ditambah dengan tenaga, gas seperti itu, kemudian ditambah keuntungan sekian persen, baru dijual. Nah, sekarang coba kita akan bahas apa saja perhitungan komponen perhitungan yang ada di dalam perhitungan harga pokok produksi. Nah, kita ada di sini bahan baku. Mungkin ibu-ibu sudah tentu menghitung biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Biaya bahan baku merupakan seluruh biaya bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Tentu semuanya sudah menghitung ya, berapa modalnya untuk membeli bahan baku. Mulai dari misalnya tepung, misalnya garam, bumbu, seperti itu. Ini tentu akan dihitung di sini. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Di sini, tenaga yang dihitung di sini adalah tenaga yang terlibat langsung di dalam proses produksi. Siapa sih yang memproduksi ini? Siapa sih yang misalnya memotong, siapa bagian memotong, siapa bagian menggoreng. Nah, ini dihitung di dalam perhitungan harga pokok produksi. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yaitu merupakan biaya di luar biaya bahan baku dan juga tenaga kerja yang secara tidak langsung mempengaruhi proses produksi. Dibedakan menjadi dua, Bu. Ada biaya overhead pabrik tetap dan juga ada biaya overhead pabrik tidak tetap. Misalnya ada biaya kemasan, biaya peralatan, misalnya kita sewa gedung untuk produksi, kemudian juga kita mempertimbangkan biaya penyusutan yang dibebankan pada beberapa peralatan tersebut. Nah, ini langsung saja kita coba masukkan ke dalam tabel ya, Bu. Yang pertama kita hitung dulu biaya investasi atau overhead. Di sini saya menghitung di biaya investasi ini adalah overhead tetap. Jadi ada biaya penyusutannya. Apa yang dimaksud dengan biaya penyusutan? Biaya penyusutan itu adalah biaya yang kita bebankan untuk sebuah peralatan yang kita gunakan. Karena ada umur ekonomisnya. Nah, umur ekonomis itu apa? Umur ekonomis itu adalah umur maksimal di mana sebuah alat itu bisa kita gunakan secara maksimal. Misalnya, kita menggunakan panci. Di sini umur ekonomisnya 2 tahun. Berarti panci tersebut itu akan berfungsi dengan baik hanya dalam waktu 2 tahun. Nah, kalau setelah 2 tahun bagaimana? Maka panci tersebut akan mengalami penurunan manfaat atau penurunan produktivitas, misalnya peyok, kemudian misalnya ada gosong-gosongnya. Nah, kalau misalnya 2 tahun masih bagus gimana? Ya alhamdulillah, berarti kita tidak perlu membeli panci dalam jangka waktu 2 tahun. Tetapi setidaknya ketika kita menghitung umur ekonomis di sini, maka kita sudah membebankan biaya yang akan kita gunakan untuk membeli panci yang baru. Seperti itu. Misalnya juga sewa gedung. Sewa gedung di sini kontraknya 1 tahun. Berarti setelah 1 tahun, gedung tersebut harus kita bayarkan lagi uang sewanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini, kita tulis dulu komponen apa yang masuk di dalam biaya investasi atau modal awal tadi, seperti misalnya sewa gedung, panci, mixer, pisau, baskom, dan lain sebagainya. Ini
kita tuliskan jumlahnya berapa, kemudian harga satuannya berapa. Setelah seperti itu, maaf, ini ada yang keliru di sini, harusnya sewa gedung ini 5 juta. Nah, kita lihat di sini umur ekonomisnya di sini gedung itu 1 tahun, berarti jumlah penyusutan per tahun itu 5 juta. Dalam jangka waktu 1 tahun, kita harus bisa mengumpulkan uang sebanyak 5 juta untuk memperpanjang sewa gedungnya. Nah, kalau per bulan bagaimana? Berarti per bulan kita harus menyisihkan sekitar 416.700 untuk persiapan kita memperpanjang sewa gedung. Kemudian panci. Panci ini saya membutuhkan 2 buah. Harga satuannya 200.000, berarti total harga panci tersebut atau total biaya yang harus saya belikan itu adalah 400. Nah, umur ekonomisnya berapa? Umur ekonomisnya 2 tahun. Berarti dalam 1 tahun itu saya harus menyisihkan 200.000. Atau per bulannya 16.700. Nah, begitu seterusnya sampai bawah. Karena ini produksinya UMKM, maka saya memberikan satuannya itu penyusutannya per bulan, bukan per produksi. Bisa nggak kalau misalnya per hari? Bisa saja. Di sini kita akan bagi dalam 1 bulan itu berapa hari produksi. Di sini bisa ditambah tabelnya. Berarti penyusutan per bulan dibagi dengan hari produksi. Nah, begitu seterusnya. Ini dari penyusutan per tahun ini bisa dibagi 12 sehingga ketemu per bulannya ini 416. Nah, kita totalkan, Bu, di sini. Ternyata untuk biaya investasi atau overhead pabrik yang tetap itu per bulannya ada 663.994. Nah, yang kedua, kita menghitung bahan baku. Bahan baku di sini saya ambil hanya simpel saja. Saya ingin membuat roti misalnya. Di sini ada tepung, ada telur, ada gula, ada perasa, ada mentega. Di sini ada jumlah kebutuhannya, harga satuannya berapa, totalnya berapa. Dan ini untuk satu periode ini adalah 1 kali produksi atau 1 resep. Dengan 1 resep seperti ini, maka saya akan menghasilkan 100 potong kue. Nah, sedangkan dalam 1 hari, usaha saya itu membuat 3 resep. Maka dalam 1 hari akan ada 300 potong kue yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, kemudian dalam 1 bulan itu berproduksi berapa hari? Nah, ini saya mematok usaha saya itu hanya memproduksi roti tersebut hanya dalam 22 hari kerja. Maka dalam 1 bulan saya akan menghasilkan kue sebanyak 6.600 potong. Berarti ini nanti akan dikalikan 3 dalam 1 harinya, dikalikan 22 hari kerja. Nah, kemudian selanjutnya adalah perhitungan modal kerja. Perhitungan modal kerja ini saya gabungkan antara gaji tenaga karyawan produksi yang langsung tadi dengan overhead pabrik tidak tetap. Ada listrik, ada kemasan, ada transportasi. Nah, kemudian saya tuliskan di sini, saya punya 4 karyawan yang untuk unit produksi saya. Per bulannya saya gaji 1 juta, misalnya seperti itu. Sehingga totalnya untuk gaji karyawan saja saya membutuhkan 4 juta. Untuk listriknya bagaimana? 500.000, kemasan 500, transportasi 1 juta. Di sini saya totalkan 6,5 juta itu untuk modal kerja. Nah, kemudian dari situ saya sudah bisa nih menghitung harga pokok produksinya itu berapa. Tadi dari overhead atau investasi 663, kemudian bahan baku. Oke, maaf ini sepertinya belum saya ganti ya. Mungkin angkanya agak meleset sedikit. Bahan bakunya sekian,
sekian juta. Modal kerjanya berapa? Modal kerjanya 6,5 juta. Jadi totalnya untuk harga pokok produksinya itu adalah 36 juta sekian. Nah, ini untuk berapa produk? Untuk 6.600 produk. Nah, sehingga satu roti itu membutuhkan harga pokok produksi sebesar 5.497. Itu untuk harga pokok produksinya saja. Nah, kemudian kalau saya mau mengiklankan produk tersebut dan juga ada tenaga counter misalnya, saya memasang tenaga counter yang untuk penjualan roti saya. Di sini, ini kan berarti tenaga tidak langsung. Untuk iklannya 200.000, sementara untuk gajinya 800.000 untuk satu orangnya. Padahal saya membutuhkan 2 orang karyawan, sehingga totalnya di sini adalah 1.800.000. Nah, bagaimana laba ruginya di sini? Nah, saya mematok harga untuk satu kue itu 6.500. Ini saya pertimbangkan dari harga yang ada di pasaran. Rata-rata harga dengan roti jenis A itu 6.500 misalnya. Oke, di sini coba saya pendapatannya saya hitung per bulan akan mendapatkan 42.900.000. Nah, untuk pengeluarannya, karena tadi harga pokok produksinya 5.400, kemudian masih ditambah lagi dengan biaya promosi dan tenaga penjual, maka di sini itu setelah saya hitung pendapatan dikurangi pengeluaran, maka saya ada total keuntungan per bulannya itu 4.816. Nah, mudahnya seperti itu. Jadi pengeluarannya apa saja untuk untuk produksi, promosi, dan penjualan. Kemudian kita cari pendapatannya dari perhitungan harga jualnya tadi 6.500 dikalikan jumlah roti yang diproduksi. Maka keuntungan per bulannya saya mendapatkan 816.006 rupiah. Nanti kita bulatkan 16.000 saja, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagi. Ada pertanyaan mungkin dari ibu-ibu? Mbak Hesti? Ya, monggo ibu-ibu jika ingin bertanya, silakan di kolom chat atau on mic atau menyalakan mic-nya. Monggo Ibu. Dari Ibu Dwi Marianti, kalau harga bahan bakunya tidak selalu sama, kadang murah, kadang mahal sekali, sebaiknya bagaimana perhitungan HPP agar harganya tidak naik turun? Silakan Ibu Cita. Terima kasih untuk Bu Dwi untuk pertanyaannya. Ini terkait dengan harga bahan baku. Bagaimana caranya agar kita itu harganya stabil seperti itu ya Bu, harga jualnya. Sedangkan harga bahan bakunya kadang nggak tentu, ada naik, kadang naik, ada turun. Nah, seperti itu. Nah, untuk perhitungan HPP itu bisa jadi Bu, nanti akan berbeda ketika harganya mahal seperti itu ya. Tetapi untuk mensiasati agar tidak bolak-balik, maka ketika menentukan harga jualnya ini kita survei dulu di pasar harganya berapa untuk jenis produk yang seperti ini. Nah, itu bisa kita tambahkan marginnya, Bu, atau selisih untuk keuntungannya. Bisa misalnya, oke, kalau di lapangan itu harganya misalnya 2.500, maka kita bisa saja menambahkan misalnya 200 rupiah untuk setiap produknya. Atau bisa kita siasati juga untuk mengganti produk atau mensubstitusi produk yang kita gunakan. Ketika harganya misalnya tepung A itu mahal, maka kita
tetap bisa mencari dengan kualitas yang sama, misalnya jenis bahan yang berbeda, produk B, seperti itu juga bisa. Atau bisa juga kita tetap memperhatikan kualitasnya. Ini kalau sekarang ini harganya 2.500, pada saat kenaikan ya kita agak mengurangi sedikit untuk isinya. Misalnya ini ada promo 2.000 isi 2, yang biasanya isi 3, ini mengganti harga sedikit, isinya 2 dengan harga yang sama, kualitasnya sama, seperti itu.